Hai, gue Diana. Kali ini gue mau bahas tentang latte effect atau wealth factor. Apa sih wealth factor itu? Wealth factor itu adalah kebiasaan kita dalam mengeluarkan uang untuk hal-hal yang nggak berguna, mungkin yang nggak begitu berguna, dan membeli barang-barang yang kayaknya perintilan nggak penting, tapi kita ngerasa ya itu nggak akan berdampak dalam keuangan kita gitu loh. Karena mungkin nggak berasa kita hanya mengeluarkan uang 20.000 misalnya atau 30.000, tapi kalau sering karena kebiasaan dan kita nggak terlalu menghitung-hitung itu, karena kita menganggap itu bukan pengeluaran yang besar, tapi ternyata itu yang membuat kantong kita tuh jebol. Itu mungkin yang membuat kita nggak bisa nabung, dan mungkin bahkan itu yang membuat kita minus setiap bulannya. So nanti gue akan bahas apa itu wealth factor, and then gimana cara gue untuk mengelola keuangan gue supaya gue bisa nabung walaupun dengan penghasilan yang minim. Oke, gue mau bahas dulu pengalaman gue tentang wealth factor dan pengalaman gue ketika pengeluaran gue tuh selalu jebol dan gue gak bisa nabung karena ternyata gue gunakan dan gue habiskan dalam hal-hal kecil yang gue sendiri tuh kayak pas ngitung-ngitung duit gue kemana ya, perasaan gue gak boros deh, perasaan gue gak pernah beli barang yang mahal gitu, gak pernah mengeluarkan sesuatu untuk hal yang besar. Tapi kenapa duit gue nggak ada terus ya tiap bulan, gue nggak bisa nabung padahal misalnya penghasilan gue bertambah atau apa, tapi ternyata nggak bisa. Dan ternyata itu karena gue dulu tuh sering nongkrong kayak ngopi gitu, ngopi mungkin nggak terasa ngopi cuma 20.000 30, tapi kalau sering kan jadi jebol juga gitu loh, belum lagi untuk transportasi segala macam. Dan akhirnya gue berpikir oke, gue harus wise, dan gue juga nggak sebetulnya begitu suka kopi, tapi karena gue nongkrong sama teman atau misalnya teman gue beli masa gue nggak beli, akhirnya gue beli itu padahal gue juga nggak suka itu. Akhirnya gue memutuskan untuk nggak begitu sering untuk nongkrong. Dan dulu itu gue sering check out barang-barang yang nggak penting, kayak ketika ada sale apa, ada sale gratis ongkir, pasti gue akan beli sesuatu padahal gue nggak, sebenarnya nggak butuh juga, tapi karena gue berpikir aduh kapan lagi nih ada sale gratis ongkir tanpa minimum belanja misalnya, akhirnya gue belanja hal yang sebetulnya nggak kepake juga dan gue nggak butuh juga gitu loh. Dan hal-hal apa, barang-barang kecil yang sepertinya tuh nggak akan berdampak dalam keuangan kita ya, paling cuma berapa ribu, 20 30, tapi ternyata uang kita tuh habis terus dengan hal-hal yang seperti itu. So nanti gue akan ceritain juga gimana sih gue untuk nggak terlalu begitu mengeluarkan hal mengeluarkan I mean like mengeluarkan uang untuk hal-hal yang nggak begitu penting gitu, dan gimana caranya gue bisa nabung walaupun pemasukan gue mungkin lebih sedikit daripada dulu gitu. Itu caranya gue bisa nabung dan gue bisa wise dalam mengeluarkan uang gue, dan gue bisa mengelola uang gue supaya nggak kebobolan dan bisa nabung. Sekarang yang tadi karena faktornya itu, penyebabnya itu gue kayak misalnya apa, banyak mengeluarkan uang dalam nongkrong, misalnya ketika gue nongkrong akhirnya ya gue kurangin untuk nggak nongkrong kan gitu, gue kurangin untuk ketemu temen sering banget gitu, apalagi kayak hanya untuk kayak setiap weekend juga kayaknya nggak begitu penting juga gitu loh. Jadi gue ngerasa ya udah gue harus wise lagi dalam mengeluarkan dalam mengeluarkan uang dan untuk memendam keinginan gitu, jadi kayak lebih wise untuk gak begitu terlalu menuruti keinginan gue gitu loh. Dan uh, gue sekarang pakai sistem budgeting, jadi budgeting itu gue akan membudgetkan pengeluaran gue dan apa yang harus, apa yang butuh, apa yang enggak, yang primer, yang sekunder segala macam, dan itu gue harus bener-bener di budgeting. Kayak misalnya gue harus oke, gue ada jatah nongkrong segini setiap bulan, dan ketika uh, jatah itu, uang itu habis walaupun gue masih ada duit, gue nggak akan ngeluarin duit gue untuk nongkrong lagi gitu loh. Atau misalnya oke, gue ada apa untuk self reward, kayak misalnya gue mau beli apa gitu, ini segini, dan ketika misalnya gue itu udah habis juga ya udah gue nggak harus beli itu lagi gitu. Atau misalnya untuk perawatan segala segala macam, dan gue akan mementingkan tabungan, gue harus nabung minimal 50%, minimal 50% atau 70% gitu loh. Setiap gue punya duit, setiap gue gajian misalnya, kalau gue dapet duit gue harus tabung itu dulu baru gue pakai. Jadi gue budgetingnya itu setelah gue nabung gitu. Nah akhirnya menurut gue sekarang bisa nabung, dan
uang gue nggak kebobolan terus gitu loh, nggak beda kayak dulu waktu gue tinggal di Jakarta. Mungkin karena memang sekarang juga nggak begitu banyak pemasukannya karena gue tinggal di kampung dan gue tinggal sama orang tua, jadi ya mungkin untuk makan, sebenarnya makan juga gue beli sih kan, maksudnya untuk hal-hal yang makan ya kita sama juga di sini beli, cuman mungkin tempat tinggal free gitu. Terus juga dulu di Jakarta itu mungkin itu banyak yang latah faktor yang gue kayak pengennya tuh check out Shopee ketika gue gajian, atau mungkin GrabFood ya, karena di kota di Jakarta itu ya kita serba instan, kayak pengennya tuh serba mudah, jadinya ya udah pakai GrabFood atau misalnya gue pakai Grab, padahal mungkin ada transportasi lain yang lebih murah gitu. Jadi itu banyak banget hal uang terkuras dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Dan akhirnya gue nggak kehitung juga karena ngerasa itu bukan hal besar lah ya gitu, dan gue dulu nggak pakai budgeting gitu, nggak pakai sistem budgeting, jadi ya udah itu aja. Paling gue juga nabung, bisa nabung tapi akhirnya kepake juga dan akhirnya minus gitu loh, karena tadi gue nggak wise dalam mengeluarkannya. Nah, uh, terus lata factor itu apa sih bahayanya lata factor gitu ya? Lata factor itu tadi yang kayak, sebenarnya lata factor itu mungkin awalnya itu dari kopi ya, dari kebiasaan kita ngopi, tapi ya bisa juga diistilahkan dengan apa, keinginan kita atau kebiasaan kita dalam membeli hal-hal kecil tadi gitu loh. Jadi mungkin yang orang yang biasanya ngopi, atau orang yang biasanya tadi check out barang kecil, atau misalnya kita kayaknya jajan-jajan gitu, jajan-jajan yang kecil mungkin cuma 5.000, 10.000, tapi ternyata sering karena kita kebiasaan untuk mengikuti keinginan kita gitu loh. Jadi akhirnya kita jadi konsumtif, kita akhirnya nggak bisa ngerem gitu. Jadi ya kita juga harus wise, kita juga harus sadar bahwa kita juga harus apa, kita juga harus nabung. Kita nggak mungkin kerja setiap waktu atau bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi kita nggak punya apa-apa gitu. Maksudnya kita nggak ada pegangan nih gitu, hanya untuk makan, minum, tidur gitu, untuk itu doang gitu. Tapi kita nggak punya pegangan, dan akhirnya akhirnya pas kita sadar, oh kita udah kerja segini ya, maksudnya kita udah kerja berapa segini tahun, atau misalnya kita udah berapa tahun sekarang usianya dan kita nggak punya apa-apa. Akhirnya ya gitu, menurut gue saving money itu perlu banget, dan latah factor yang harus dikurangi itu gitu.